Oh, ini eh ini mencari titiknya, Dek. Mencari titik kan aku kan tadi udah bilang ya kayak titik belok itu kan C, FC gitu kan ya. Kalau titik belok yang tadi. Iya. Nah, titik balik ini titiknya, ini hasilnya. Oh, sama kayak FC yang tadi, Mbak. Iya, sebenarnya sama kayak FC yang tadi. Oh iya, makasih, Mbak. Mm-mm. Tadi yang bertanya kalau misalkan nggak turunan keduanya masih ada variabelnya bisa pakai cara ini ya, Dek. Siapa tadi? Nah, iya Kak. Mm-mm. Boleh tanya lagi nggak? Iya, boleh. Jangan Ini susah ya. Gimana? ekstrim lokal Kak. Ekstrim lokal. Ya, kenapa? Kan Suaramu putus di aku. tes Iya, ya udah. dua atau lokal ada dua cara, maksimum lokal sama minimum lokal. Mm. Itu Halo. Di teman-teman ini nggak putus-putus nggak? Ya Mbak hilang. Ya, hilang sama kayak aku juga hilang. Dari teman-teman ada yang bisa kasih penjelasan ekstrim itu apa sih, titik ekstrim itu? Apakah nilai ekstrim itu ada yang ingat nggak ekstrim itu apa? Ekstrem lokal tuh Mbak. Mm-mm. Bisa berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Mana? Lokal itu nilai minimum lokal atau nilai maksimum lokal. Nilai minimum lokal dan maksimum. Oke, benar. Kalau bedanya minimum lokal dan minimum global apa? Kalau minimum global itu di keseluruhan intervalnya. Kalau yang lokal itu ada di tengah-tengah interval. Gitu kayaknya Mbak. Ya, Di interval tertentu. Ya, kalau lokal itu banyak gitu ya tersebarnya. Kalau global dia yang paling ujung. Kalau maksimum global berarti maksimum yang paling maksimum gitu ya. Maksudnya yang paling maksimum di ujung. Kalau misalkan ini grafiknya. Nah, ini maksimum lokal gitu ya. Ini maksimum global. Ya. Ini minimum lokal. Ini minimum global. Ya. Cara menentukan ekstrim lokal. Kalau ekstrim lokal sih maksimum lokal lah maksimum. Kalau turunan keduanya kurang dari 0. Kalau yang pakai uji turunan pertama
Kalau lebih dari 0, dari 0. Jadi ada dua teorema ya di ekstrim ini, ada uji teorema pertama, ada uji teorema kedua. Tapi paling enak ya pakai uji teorema kedua gitu ya. Kalau turunannya kurang dari 0 berarti dia maksimum lokal. Kalau turunannya kurang dari lebih dari 0 berarti minimum lokal. Kalau misalkan tidak memenuhi keduanya berarti gini, kalau misalkan f aksen x-nya sudah lebih dari 0, harusnya biar maksimum lokal kan turunan keduanya harus kurang dari 0, gitu ya. ya. Nah, kalau misalkan itu tidak berkorelasi atau saling bertolak belakang, berarti tidak memiliki nilai Maksimum lokal sama minimum lokal. Berarti tidak mulai nilai ekstrim gitu. Ya. Itu Mbak ada yang bingung di contoh soal yang minimum sama maksimum lokal. Cara menentukan nilai maksimal turunan uji turunan pertama, saya bingung menentukan C-nya di mana. Ayo, di mana C-nya? Mana, Dek? C mana? FC ta? FC ta yang dimaksud. Ini deh. Kemudian gunakan uji turunan pertama jika mungkin. Soal di 3.3 ya. Coba dibuka semua 3.3. Cara menentukan nilai maksimal. Menentukan C-nya. Maksudnya menentukan C-nya ini menentukan titik kritis ta? Oh, kan C-nya itu adalah titik kritisnya, Dek. Ya, berarti pertama itu harus tahu dulu kan titik kritisnya berapa. Ini nggak bisa di. Dari teman-temannya ada yang bisa nggak 3.3? Mungkin nomor 1 aja deh. Ada yang mau mencoba? Ayo, siapa yang mau melanjutkan? F aksen X. Nggak mau nulis? Nggak bisa nulis, Mbak. Oh iya, aksennya berapa? 3x kuadrat min 12x. 3x kuadrat min 12x. Kemudian apa yang harus dilakukan? F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, menentukan titik kritis. Sama dengan 0 ya. Berarti tiga x min 4. Berarti X-nya sama dengan 0 atau 4.
Kemudian Diturunkan kedua. enggak, Dek. Ini pakai yang uji ini dulu. Uji pertama dulu. Kayak yang contoh 1 tuh. Membuat garis bilangan berarti, Mbak? Atau gimana? Enggak. 0 ini dimasukkan ke sini dulu. 0 dimasukkan ke fx. Berarti 0 berarti 4 ya fx-nya. Kalau 4 berarti berapa? Berarti berapa, Dek? C4 pangkat 3 berapa? 64. 64 dikurangi 16 dikali 6, 96. Ditambah 4. Sama dengan negatif 28. Berarti yang memenuhi syarat kan ini, Dek. Ya kan, kalau pakai turunan pertama kan yang f aksen 0 kan yang maksimum. Iya. Yang ini yang minimum. Berarti C-nya yang mana? C-nya yang 0. 0. FC-nya berarti 4. Ini deh. Itu deh, paham nggak? Tadi di sini. Berarti yang maksimum itu yang 0,4 ya, Mbak. Terus yang minimum itu 4,28. Ya, kenapa? Karena kita pakai uji kedua. Coba deh. Kalau uji kedua. Uji pertama. Kalau uji pertama, yang ini, yang lebih dari turunan pertama lebih dari 0 itu yang maksimum, turunan kedua lebih dari kurang dari turunan pertama lebih dari 0 itu maksimum, yang kurang dari 0 itu minimum. Coba teoremanya dibaca. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam a, c, dan f aksen x kurang dari 0 untuk semua x dalam c, b, maka fc adalah nilai maksimum lokal f. A, B-nya berapa sih sebenarnya ini? A, B-nya berapa sih, Dek? 0,4. Kan di teorema tadi itu ada A, C, C, B. C-nya kita tahu 0. A, B-nya berapa sih? Kan A, B-nya nggak diketahui. Kalau nggak diketahui berarti berapa? Negatif tak hingga sampai tak hingga. Tak hingga, tak hingga. Berarti A, C-nya f aksen C itu f aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam A. Berarti A-nya kan negatif tak hingga. Berarti negatif tak hingga, 0 dan 0, tak hingga. Cocok sama teoremanya? Gini deh.
Gini kan? Setuju gak? Itu yang AC kan negatif tak hingga, 0, ya Mbak. Itu berarti nilai maksimum lokalnya. Enggak, Atau Dek. interval. Ini intervalnya. Nilai maksimumnya adalah FC-nya. Oh, FC adalah nilai maksimum lokal pada F. jadi yang A, C itu intervalnya. Mm-mm. Jadi gini, maksudnya teorema ini kalau misalkan turunan pertamanya kan lebih dari 0 terus summa X dalam ini. Kita sudah menentukan nih, Dek, nilai-nilainya kan 0 sama 4. Kemudian kita sudah ujikan yang lebih dari 0 itu yang ini kan fx sama dengan 4 kan, karena yang 4 itu hasilnya negatif 28. Gitu ya. Halo, Dek. Iya Mbak. Berarti yang maksimum itu kan yang 0 ini kan. Iya. 0,4 ini kan yang nilai maksimum lokalnya. Terus kemudian adiknya tadi kan tanya, terus cara menentukan C-nya gimana Mbak? Gitu kan. Nilai C-nya itu kan ini sih, 0 ini kan. C-nya kan 0 ini kan. Iya. Untuk yang maksimum. Kalau yang minimum berarti kalau yang minimum itu C-nya berapa? 0. Saya bingung, Kak. Kita itu kan pakai bentar, Dek. Bentar ya, azan di rumahku. Bentar ya, azan di rumahku.
La ilaha illallah. Oke deh, biar gak bingung. Dari ini berarti titik kritisnya berapa, Dek? Titik kritisnya berapa? 0. 0,4. 0,4. 4. Oke. Diuji kalau misalkan negatif 1, berapa negatif 1? Berarti negatif 1, 3 ditambah 12. Positif ya. Kalau di sini 1, berarti 3 dikurangi 12. Negatif ya. Kalau 5, 5, 25, 25, 75, 75 dikurangi 60. Positif. Berarti dari turunan pertama ini, kita bisa tahu nilai maksimumnya itu ada di mana. Negatif tak hingga sampai 0 dan 4 sampai tak hingga. Kemudian kita uji nilainya F0 dan F4. F0 tadi berapa hasilnya? 4. F4 berapa hasilnya? 28. Berarti menurut uji pertama, ini adalah maksimum lokal, ini adalah minimum lokal. Paham kan sampai sini? Iya, paham, Mbak. Sampai sini paham. Nah, tadi temenmu tanya, terus menentukan C-nya gimana, Mbak? Nah, menentukan C-nya itu adalah ya ini, deh. Titik-titik kritis ini adalah C-mu. Tergantung, kalau misalnya kamu maksimum, berarti C-nya adalah 0. Intervalnya jadi negatif tak hingga, 0, dan 0, tak hingga. Kalau misalkan minimum, berarti titik-titiknya adalah A, C-nya berapa? Negatif tak hingga, 4, kemudian 4, tak hingga. Sampai sini paham? Paham nggak? Oke, jadi pertama kalau misalkan mau menentukan maksimum lokal dan minimum lokal melalui uji pertama, kalian turunkan, kemudian tahu titik-titik kritisnya, tentukan daerahnya, kemudian tentukan 0 sama 4 ini masukkan ke persamaan awal. Yang nilainya lebih dari 0 itu maksimum lokal, yang nilainya kurang dari 0 itu minimum lokal. Kalau turunan pertama yang diuji, ya. Kalau turunan kedua yang diuji, yang lebih dari 0 itu minimum lokal, yang kurang dari 0 itu maksimum lokal. Sampai sini paham? Iya, paham, Mbak. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Sebenarnya kalian bisa kok tentukan cekungnya itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Pakai garis bilangan ini. Tapi turunan kedua ya yang diuji titiknya. Turunan kedua yang diuji titiknya. Kalau positif berarti dia cekung ke atas. Kalau negatif berarti cekung ke Bawah. Iya. Stop share ya. Gimana? Adik-adik ada yang bingung nggak? Aku jadi ragu nih sama kalian. Boleh satu lagi nggak? Iya, silakan. Dari ini kan itu bilangnya f aksen x lebih dari 0 untuk x dalam AC, setelah itu kurang dari 0, berarti kan lebih naik dulu terus
itu bisa dibilang maksimum lokal. Jadi itu maksimum lokalnya itu bisa dilihat dari garis bilangan aja atau yang terakhir tadi yang itu sih tadi. Oh, ini deh. Kalau yang garis bilangan itu kalian tentukan naik atau turun intervalnya. Kalau misalkan eh, kalau misalkan mau nentukan mau nentukan maksimum lokal atau minimum lokal, kalian substitusikan yang ke awal tadi. Kalau lebih dari 0 berarti maksimum lokal, kalau kurang dari 0 berarti minimum lokal. Gitu. Gitu ya Kak. Makasih Kak. Kalau yang garis bilangan itu kalian itu cuma menentukan aja dia itu intervalnya ada di mana sih, naiknya ada di mana, turunnya ada di mana gitu. Tapi kamu nggak bisa langsung menentukan kalau yang positif itu pasti maksimum, kalau yang negatif itu pasti minimum. Karena tadi yang A-nya itu awalnya itu positif dan fungsinya kebetulan kuadrat kan, X kuadrat gitu kan. Tapi kalau misalkan A-nya itu negatif, yang awal itu negatif ya. Terus misalkan gini, negatif 3x kuadrat plus x. Pastinya kan nilainya dia negatif kan? Iya. Bisa bayangin? Bisa bayangin nggak? Iya. Kalau misalkan dia negatif kan di garis bilangannya itu pasti nggak positif negatif positif deh, tapi negatif positif negatif. Nah kalian nggak bisa menentukan tuh maksimumnya itu pasti yang positif atau minimumnya pasti yang negatif gitu. Oh, berarti dari substitusi tadi ya Kak. Ya untuk memastikan. Tapi kalau kamu guys iso yakin gitu sih ya gak apa-apa sih ya. Tapi cari aman aja. Ya. Kalian uji dulu gitu. Terima kasih. Biasanya Bu Arika apa lisan tahu jadinya ya? Anak-anak mintanya Apa? Tulis. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, aku akhiri nih. Karena udah maghrib juga ya, kalian pasti sholat. Ya gimana Dek? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ini sudah ya. Oke, terima kasih Mbak Sasi. Udah Mbak. Ya, terima kasih Mbak Sasi. Aku akhiri atas- dulu, Dek. Aku belum mengakhiri. Gila ini. Oke, Dek. Terima kasih ya sudah belajar bareng. Aku jadi inget lagi. Ya, maklum udah semester tua. Terus, semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang dibingungkan, bisa PC aku aja ya. Nggak apa-apa. Mbak, aku masih bingung ini gitu. Nggak apa-apa, PC aku aja. Jangan sungkan-sungkan. Kalau misalkan di luar forum, jangan anggap aku sebagai pengurus ya. Sebagai katingmu biasa sungkan-sungkan. Udah, itu aja dari aku. Semangat belajarnya ya. Kalau Bu Arika itu soal-soalnya nggak beda jauh dari latihan soal. Jadi kalian rajin-rajin mengerjakan latihan soal, insya Allah bisa kok ujiannya Bu Arika. Terus nilai Bu Arika juga enak deh. Selama kalian rajin dan tepat waktu mengerjakannya. Udah itu aja. Semangat terus. Masih semester awal. Udah, aku kembalikan lagi ke Deila. Oke, terima kasih Mbak Sasi sudah sharing ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan Mbak Sasi manfaat barokah. Amin. Ini karena sudah masuk waktu maghrib ya, jadi tutor kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Iya. Boleh live Dek, yang temennya belum presensi tolong diingatkan ya Dek.